Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Kartika Patundu. Saya dari Universitas Sintu Maroso Poso, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Biologi. Saya semester 6. Jadi, saya di sini akan membawakan aplikasi keterampilan dasar mengajar. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaannya sekarang? Baik. Oh, baik. Tidak ada kendala Tidak ada, untuk materi selanjutnya? Tidak ada, Ibu. Yang kemarin juga tidak ada? Tidak ada, Ibu. Jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk materi kita hari ini tentang penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Jadi kalian tahu sekarang penyakit pada sistem ekskresi manusia itu apa-apa semua? Sudah tahu, Ibu? Tahu? Ya, jadi kita akan mempelajarinya. Kita lanjut. Jadi macam-macam gangguan sistem ekskresi pada manusia. Pertama, batu ginjal. Batu ginjal merupakan gangguan berupa terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kantung kemih. Endapan batu ginjal itu berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Endapan itu berbentuk akibat seseorang terlalu banyak mengonsumsi terlalu banyak garam mineral dan terlalu sedikit mengonsumsi air. Jadi kita harus banyak minum air supaya tidak ada batu ginjal. Kedua, penyakit kuning. Penyakit kuning merupakan penyakit yang disebabkan oleh saluran empedu yang tersumbat sehingga mengakibatkan cairan empedu tidak bisa dialirkan ke usus 12 jari. Cairan empedu itu pun akhirnya masuk ke dalam darah dan warna darah menjadi kuning. Kulit seorang yang mengalami penyakit kuning akan tampak pucat kekuningan. Kemudian bagian putih pada bola mata dan kuku jarinya juga berwarna kuning. Jadi kalau orang yang putih itu biasa itu karena soal hormon. Jadi kalau yang ada kuning-kuning biasa itu bukan penyakit kuning itu ya. Iya, Bu. Ya. Ketiga, diabetes mellitus. Diabetes mellitus bisa dialami seseorang karena pankreas tidak menghasilkan insulin atau menghasilkan sedikit insulin. Insulin merupakan hormon yang berperan mengendalikan kadar gula atau glukosa dalam darah. Pada kondisi ini, kadar glukosa dalam urin dan darah orang itu sangat tinggi, sehingga perlu diperhatikan agar tidak berdampak pada penyakit lainnya. Next, keempat, biang keringat. Ada yang tahu biang keringat ini apa? Biang keringat itu yang biasa anak-anak kalau yang masih kecil ada yang bintik-bintik kecil itu. Tahu? Tahu, Ibu. Ya, jadi biang keringat merupakan kondisi gangguan yang dialami organ kulit. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat. Kondisi ini menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan dan disertai gatal. Nah, jadi bukan juga cuman anak-anak kecil juga yang bisa berdampak biang keringat. Orang dewasa pun bisa. Bisa dipahami tentang ini penyakit? Bisa. Bisa. Kita yang kelima, albuminuria. Jadi albuminuria merupakan gangguan ginjal di mana terdapat kadar albumin yang tinggi dalam urin. Albumin adalah salah satu jenis protein. Kondisi ini terjadi karena jumlah albumin terlalu banyak akibat bagian glomerulus pada ginjal yang berperan dalam proses penyaring darah. Sampai di materi sini masih paham? Paham, Ibu. Nah, jadi jangan mengantuk ya. Tidak, Ibu. Paham. Keenam, nefritis. Nefritis merupakan gangguan pada bagian glomerulus di ginjal. Nefritis merupakan gangguan pada bagian glomerulus di ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus nephritis. Infeksi ini bisa menyebabkan asam urin dan urea kembali masuk ke pembuluh darah, serta adanya penimbunan air di kaki
di kaki karena penyerapan air terganggu. Oke, materi hari ini jika ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi Ibu. Oh iya. Jadi untuk materi untuk penutup besok bisa dikumpulkan kesimpulan dari materi hari ini. Bisa? Bisa Ibu. Oh iya. Jadi sekian dan terima kasih.